Anyway guys, ya itulah masa lalunya Indonesia. Sampai Presiden Soeharto yang sedemikian powerfulnya aja nggak berkutik guys sama bea cukai. Mau gonta-ganti menteri sampai kapanpun dikerjain terus, selundupan terus, selewengkan jabatan terus-terusan, gila. Sampai akhirnya dia rental PNS dari luar negeri namanya SGS itu. Nah sekarang Indonesia kondisinya gimana nih? Apakah Indonesia punya bea cukai detik ini lebih parah ya dibanding tahun 80-an? Ya kita lihat fakta aja kemarin, 5 juta ton nikel kita bocor ke Cina loh. Lu bayangin guys, 5 juta ton nikel kita bocor. Harga 1 ton nikel di dunia sekarang sekitar $15.000. Biar lu kebayang ya betapa sadisnya nih permainan penyelundupan ini. 1 ton nikel itu harganya $15.000. Kalau ada 5 juta ton nikel itu setara $75 miliar guys. Kalau $75 miliar, lu kali aja nilai kurs gak usah muluk-muluk, Rp16.000 per USD. Artinya kebocorannya setara 1.200 triliun. Artinya kebocoran ini setara 1,2 kuadriliun guys. Ini duit yang gila banget sih. Terus bukan cuma itu, lu tahu ya Indonesia hobinya apa? Impor celana dalam bekas dari Malaysia. Karena anggota DPR kita nggak punya otak. Malah dibelain impor celana dalam bekas dari Malaysia. Gila, goblok banget. Terus bisa-bisanya udah tahu itu barang ilegal tapi bisa masuk ke Indonesia. Dari jalur laut lah, dari Batam lah, dari Kalimantan lah, dan paling banyak sih dari Sumatera. Tapi Republik kita bisa banjir barang impor ilegal dan ujung-ujungnya membunuh industri tekstil kita. Ini sadis. Lu bayangin satu kontainer tuh nilainya bisa 0,5 M guys. Lu kali aja berapa kontainer, 1.000 kontainer. Berarti ada 500 miliar tuh setiap bulan hancur lebur negara kita guys. Gila. Karena apa? Karena bea cukai kita cerdas, baik, mulia. Gila gak? Ini baru ngomong satu komoditas lu. Kita baru ngomong nikel. Kita baru ngomong kolor bekas. Kita belum ngomong produk-produk lain loh. Yang selama ini keluar masuk secara ilegal kita gak dapat apa-apa. Dan belum lagi praktek-praktek under invoicing. Kemarin Purbaya tuh kaget tuh. Barang impor masuk harganya 50 juta di marketplace. Tetapi pas dicek diakuin senilai 100.000 perak. Gila bener. Lu bayangkan ya negara kita betul-betul habis karena praktek-praktek ilegal oknum-oknum bea cukai ini. Ini sedih banget guys. Makanya gue juga gak heran kemarin ke gap lagi tuh. Impor ilegal 250 ton beras. Gila, beras berton-ton masuk secara ilegal. Kemana ini kita punya aparat ini? Ya mungkin gak kemana-mana juga sih. Yang penting kan dapat duit juga. Tapi ya bukan cuma instansinya memang yang harus diperbaikin. Bukan cuma sistemnya, kelembagaannya. Tapi lu tahu ya oknum-oknum manusia-manusia di bea cukai ini ya banyak juga ternyata yang terlibat kasus korupsi. Contoh kemarin tuh kasus korupsi 1,6 triliun. Mantan kepala seksi di bea cukai di penjara sampai 5 tahun. Lu bayangin korupsinya 1,6 triliun. Udah gak zaman ternyata sekarang korupsi cuma miliaran, ratusan juta. Udah gak zaman nih bea cukai korupsi 1,6 triliun. Gila. Ngeri gak sih Republik ini? Makanya kalau kemarin ada pejabat bea cukai katanya minta gratifikasi 56 miliar. Kecil banget. Itu ada yang 1,6 triliun. Ini kan kisah-kisah yang sangat inspiratif yang harusnya diajarkan di buku sekolah anak SD ya. Bahwa jadi orang kaya di Indonesia ternyata jalurnya lewat jalur koruptor. Masa itu yang kita mau kasih tahu sama anak-anak generasi bangsa kita? Betul-betul gak bisa jadi contoh ini guys. Bener-bener ya kebobrokan di bea cukai ini sangat parah. Dan Purbaya harus bisa nih mereformasi bea cukai ya sebelum terlambat mumpung dia menjabat. Jangan sampai dia dimanipulasi sama anak buahnya dia. Ya kalau perlu ya pakai SGS lagi. Kalau memang bisa berdampak baik buat Republik kita, Indonesia kita, kenapa enggak?